Jumpa lagi Jakarta TV. Ya, kali ini kita datang dengan monitor lagi. Sebuah monitor gaming curve dengan refresh rate 144 Hz. Ini adalah Lenovo G32QC10. Salah satu monitor paling murah untuk spesifikasinya. Ya, Lenovo G32QC10 ini adalah salah satu monitor gaming curve 32 inci, refresh rate 144 Hz yang paling murah. Salah satu yang paling murah yang bisa kalian temukan di pasaran saat ini ya. Dengan fitur-fitur resolusi 1440p, jadi 2560x1440 ya. Response time 1 milisecond MPRT, jadi nggak ada ghosting harusnya ya. Refresh rate 144 Hz dengan dukungan AMD FreeSync. Untuk spek display ini adalah layar 32 inci, resolusi QHD 2560x1440, aspek rasio 16:9 dengan panel VA. Ya, bukan TN. Bukan, ini panel VA, vertical alignment. Jadi panel ini akan lebih baik tentunya dari panel FTN ya. Tapi tetap memiliki response time yang bagus. 1 milisecond MPRT. Kalau ini G to G atau gray to gray dengan MPRT gimana? Yang MPRT lebih menggambarkan efek motion blurnya. Jadi 1 milisecond MPRT ini bagus banget ya. Brightness mencapai 350 nits dengan color gamut 72% NTSC atau mendekati 100% sRGB. Dengan reproduksi warna 16,7 juta warna. Viewing angle-nya juga luas, 178 derajat. Kalian bisa lihat dari samping, begitu juga masih kelihatan semua gambarnya ya. Horizontal dan vertikal ya. Refresh rate 144 Hz, AMD FreeSync tentunya. Untuk paket penjualan kita lihat ada unit monitornya, 1 kabel power, 1 kabel HDMI, buku garansi dan buku petunjuk penggunaan. Untuk desain fisik monitor Lenovo yang satu ini, warna keseluruhan monitornya warnanya hitam matte. Lenovo menyebutnya adalah sebagai Raven Black. Desain layarnya mengusung curve ya, melengkung dengan tingkat lengkungan di 1500R ya. Bezel layar tipis sisi kanan kiri atas tuh ketebalan cuma 3,5 mm. Dengan base stand monitor berbentuk V yang sangat kokoh nyanggah monitor yang satu ini ya. Material stand monitor ini perpaduan dari base logam dilapisi dengan plastik ya. Ini adalah perpaduan yang sangat bagus sekali karena penampilannya jadi keren dan kokoh banget. Nggak berasa terlalu ringan, nggak berasa tidak seimbang dengan layar yang besar seperti ini. Untuk dimensi monitor ini dengan standnya adalah 25,98 x 46,42 x 70,84 cm dengan bobot di 7,7 kg. Untuk sisi depan monitor kita bisa lihat di layar monitornya ini mengusung layar anti glare. Jadi bukan layar yang mantul-mantul. Enak juga sih kalau dipakai buat ngetik juga masih enak ya, walaupun ada lampu-lampu di atas nggak segitunya mantul ya. Jadi enak lihatnya. Lalu kita lihat ada logo Lenovo di sisi kiri bawah dan di sisi kanan bawah ada lampu indikator power. Di sisi bawah monitor kita bisa lihat ada 1 tombol joystick 5 arah untuk pengaturan menu. Kayaknya jadi tren ya joystick 5 arah sekarang ya. Sisi belakang monitor kita lihat ini adalah warna hitam matte mendominasi di bagian belakang ini ya. Terdapat logo Lenovo di sisi kiri dan pada stand layar itu terdapat lubang untuk kabel management. Ada Kensington lock di sisi kiri bawah dan tentu saja di sisi belakang ada deretan konektivitas. Di antaranya ada AC power input di situ tentunya ya, untuk ngisi power tentunya ya. 1 port HDMI 2.0, 1 port display port 1.2. Oh, tapi nggak disediakan kabelnya sayangnya ya. Dan ada 1 audio combo jack 3,5 mm. Oke, mari kita lihat fitur-fitur unggulannya apa aja. Pertama, layarnya curve, tadi udah kita bahas, layarnya memang curve. Layar langkung ini membuat jarak mata dengan monitor ini terasa mirip terus. Jadi kan kalau monitor kayak begini kita lihat dari dekat ya. Kalau 32 kita lihat dari dekat, begitu kita nengok ke kanan kiri itu berasanya kok tiba-tiba monitornya ngilang gitu ya. Berasanya jadi agak jauh jaraknya. Nah, karena ditekuk jadi jaraknya kayak sama terus. Malah berasa lebih flat kalau misalnya kita pakai di curve yang seperti ini. Ini juga membuat mata lebih nyaman berjam-jam pakai untuk main game, buat ngetik, buat ngapa-ngapain lah. Enak di sini ya. Lalu refresh rate 144 Hz. Tentunya buat kalian yang gaming akan merasakan sekali 144 Hz akan sangat membantu sekali dalam gaming ya. Apalagi gamenya model-model first person shooter gitu. Tentunya ya kalian harus punya GPU yang cukup kuat untuk itu. Kemudian ada
AMD FreeSync. Nah, fitur ini menghilangkan gejala screen tearing dan stuttering tentunya. Kemudian ada Dark Boost. Nah, ini spesial nih dari si Lenovo ini. Sudut-sudut yang gelap pada game ini jadi bisa lebih diterangkan sekarang ya. Ada 3 level kecerahan yang bisa dipilih. Kemudian ada juga Low Blue Light. Ini untuk menekan cahaya biru sehingga mata tidak mudah lelah saat menggunakan monitor dalam jangka waktu panjang. Ya, kemudian ada TUV Eye Rainland Comfort Certification. Monitor ini sudah memenuhi standar perlindungan mata. Jadi mau dipakai buat kerja lama juga nggak masalah. Dalam penggunaan kita bisa melihat bahwa desain monitor ini mengizinkan 2 pengaturan posisi layar. Ya, monitor bisa diatur tingginya mulai dari 0 sampai 13 cm naik turun ya. Ya, ini di posisi paling rendah sekarang. Lalu ada tilt, dia bisa menengadah 22 derajat dan dia juga bisa nunduk minus 5 derajat. Tersedia fitur Game Mode yang memiliki 6 preset mode display. Ada FPS 1, first person shooter harusnya ini ya, FPS 2, Racing, RTS, Game 1, dan Game 2. Kemudian berdasarkan pengalaman kami, refresh rate 144Hz di Lenovo yang satu ini nyaman. Kami tidak menemukan gejala image tearing saat main game e-sport seperti CSGO misalnya ya. Tidak ketinggalan kami juga menguji game-game lain yang AAA juga seperti Assassin's Creed Odyssey tentunya. Ya, harus coba juga. Ya, enak. Pergerakan game terasa smooth dibandingkan monitor yang standar. Oke, gaming udah enak, konsumsi daya seperti apa? Ini yang penting nih ya. Soalnya banyak yang ngobrol, wah kalau bikin PC desktop pakai monitor kayak begini konsumsi dayanya besar. Monitor ini memang nggak dilengkapi dengan fitur Eco Mode, tapi konsumsi dayanya tuh rendah sebetulnya. Game Mode kalau dimatikan dia konsumsi dayanya cuma 28 watt. Kecil. Ini buat buka browsing, buka file dokumen, muter video HDR bahkan ya, tetap dia cuma 28 watt. Sementara itu kalau kita pakai pasang ke game mode FPS 1 dan FPS 2, kita coba main CSGO 144Hz Full HD, dia naik ke 38 watt. Tetap kecil juga untuk sebuah monitor 32 inci ya. Oke, mengenai harga dan garansinya kita bisa lihat di sini harganya sejasa retail price ada di 4.999.000, tapi tentunya bisa aja kalian menemukan dengan harga yang sedikit lebih rendah di bawahnya di pasaran ya. Nah, kemudian untuk garansinya 3 tahun. Panjang ya garansinya ya, lumayan juga. Ya, oke, poin menarik. Ini harganya tergolong yang murah, salah satu yang paling murah di kelas monitor Curve Gaming 32 inci refresh rate 144Hz. Ini termasuk salah satu yang paling murah. Apalagi 1 milisekian MPRT, memang pada saat main game kita nggak berasa ada ghosting ya di sini. Lalu desain layarnya melengkung juga bikin enak untuk penggunaan dari jarak dekat tentunya. Layar 32 inchinya besar, jadi imersif gitu, rasanya masuk ke dalam gitu kalau kita main di atas meja kayak begini ya. Dan buat nonton film juga asik karena lumayan besar layarnya. Kemudian pilihan gaming preset cukup lengkap, desainnya kekinian dengan bezel yang tipis, tersedia dukungan VESA mount. Jadi kalau mau kalian bisa tempel ke dinding juga, ada VESA mount 100x100 mm di sini. Ada cable managementnya juga tersedia di sini. Konektornya lengkap ya, walaupun kabel DP nggak dikasih, tapi konektornya DP itu ada sebetulnya ya. Lalu tombol pengaturan berbentuk joystick 5 arah membuat pengaturan jadi mudah banget. Jadi ini sangat cocok banget untuk main game e-sports maupun game AAA. Ya, kalau budgetnya terbatas dan memang mau nyari 32 inci curve 1 millisecond 144Hz, ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Saya Irfan, Jagat TV TV.